Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang depresi dan cara mengatasinya. Baik, kita mulai bahasan ini dengan membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4. Demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan depresi. Depresi adalah penyakit yang paling umum dan paling disalah mengerti dari semua emosi yang menyakitkan. Ada perbedaan antara depresi dan stres. Profesor Arnold Lazarus, seorang psikolog terapis, menjelaskan istilah stres dan depresi sebagai berikut. Stres adalah istilah kedokteran dan secara harafiah diartikan sebagai tekanan atau ketegangan yang memiliki kecenderungan mengganggu tubuh. Dari sudut pandang psikologi, stres dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang mengganggu seseorang untuk beradaptasi atau mengatasi suatu masalah. Stres bisa datang dari lingkungan, tubuh, atau pikiran. Stres dari lingkungan mungkin disebabkan oleh polusi, kebisingan, atau keramaian. Stres dari tubuh disebabkan oleh sakit, luka, atau ketegangan tubuh dalam posisi tertentu. Dan sebagian besar stres yang dialami seseorang berasal dari pikiran negatif dan rasionalisasi yang salah yang tercipta dalam pikirannya sendiri. Itu tadi stres. Nah, sedangkan depresi adalah gangguan suasana hati yang kuat, mendalam, dan bertahan lama yang menyerang tubuh dan pikiran. Depresi sering mengakibatkan masalah yang serius pada pekerjaan, sosial, dan fungsi fisik. Gejala depresi seringkali meliputi gangguan tidur, selera makan, berat badan, energi, konsentrasi, dan fungsi seksual. Seringkali terdapat pula rasa bersalah yang berlebihan, perasaan tidak berharga, kehilangan minat, atau kesenangan dalam menjalankan aktivitas. Pada kasus yang parah, terdapat pikiran atau usaha untuk bunuh diri. Sekarang yang kedua, ayat Alkitab yang kita baca di atas dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-4 mengisahkan tentang kehidupan Nabi Elia dan masa-masa depresinya. Kitab suci menyuguhkan beberapa contoh yang sangat jelas tentang depresi yang dialami oleh para tokoh Alkitab. Dan ayat bacaan kita dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4 mengisahkan tentang ketakutan yang dialami Nabi Elia, nabi besar itu, berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi yang pada saat itu sedang konfrontasi terbuka menentang kejahatan Izebel dan Ahab raja Israel. Situasi dan kondisi bangsa Israel
yang jatuh pada penyembahan berhala pada masa itu menyebabkan Elia diutus Tuhan untuk memperingatkan dosa dan kejahatan Ahab dan bangsa Israel. Nah, karena konfrontasi tersebutlah maka Elia ditentang, dicari, dan diancam untuk dibunuh oleh Izebel, istri Raja Ahab. Akibat ancaman tersebut, Elia menjadi takut, melarikan diri, menyelamatkan nyawanya, bersembunyi di padang gurun, dan dalam perjalanan itu ada keinginannya untuk mati saja. Jadi ia mengalami masa-masa depresi psikologis berat dalam hidupnya pada saat itu. Yang kadang orang yang tidak memahami situasi dan kondisi pada zaman Nabi Elia dan bagaimana Nabi Elia bergumul menentang Ahab, Izebel, dan nabi palsunya. Tentu saja orang-orang ini akan beranggapan bahwa depresi yang dialami Nabi Elia adalah suatu tanda kegagalan, suatu tanda kelemahan, suatu tanda kekurangan, suatu tanda kelemahan spiritualnya. Bahkan beberapa orang pengkhotbah dan pengajar Kristen yang konservatif mungkin akan membuat simpulan yang terlalu jauh bahwa depresi yang dialami Nabi Elia adalah suatu tanda hukuman atau penolakan Allah atas nabinya ini. Pemikiran demikian terhadap Nabi Elia ini jelaslah salah. Karena itu untuk dapat memahami depresi yang dialami Nabi Elia pada masa itu, maka kita perlu mengetahui siapa Izebel yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa Ratu Izebel adalah anak Etbaal, raja orang Sidon. Adalah seorang ratu yang sangat jahat, haus akan kekuasaan, kasar, dan benar-benar seorang yang sangat kejam. Kita dapat membaca secara keseluruhan kisah tentang Izebel di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 sampai pasal 21 dan 2 Raja-Raja pasal 9. Namun tinjauan cepat atas bagian-bagian tertentu dapat memberikan informasi yang baik mengenai mengapa Allah melalui Nabi Elia menentang pernikahan antara Ahab, Raja Israel, dengan Izebel. Kita membaca bahwa setelah perkawinannya dengan Ahab, Izebel mendatangkan 450 nabi dewanya yaitu Baal. Kemudian dengan membabi buta, ia membunuh para nabi Tuhan, para nabi Allah Israel. Nabi-nabi Allah yang terancam nyawanya ini terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua. Sedangkan Izebel sendiri memenuhi wilayah Israel dengan penyembahan Baal. Bisa dibaca di 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Karena itulah Allah mengutus Nabi Elia untuk menegur dosa dan kejahatan Ahab Raja Israel yang telah mengambil Izebel sebagai istrinya. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai 33. Namun dengan dukungan Allah, Nabi Elia mampu menundukkan Raja Ahab dan memberitahukan bahwa Ahab memegang tanggung jawab pribadi atas penderitaan Israel. Secara telak Nabi Elia dengan pertolongan Allah berhasil mengalahkan 450 Nabi Baal dalam pertandingan dramatis yang terbuka di hadapan publik. Pada saat itu, akhirnya Nabi Elia memerintahkan agar para imam Izebel yang didatangkan dari Sidon itu dihukum mati atas kejahatan mereka yang telah merusak umat Allah secara rohani ke dalam penyembahan berhala. Apa yang terjadi kemudian? Izebel memberikan reaksi terhadap tindakan Nabi Elia tersebut dengan ancaman singkat namun efektif yang mampu menciutkan keberanian Nabi yang besar ini, yang telah mengalami kelelahan yang luar biasa sebelum dan sesudah peristiwa besar tersebut.
Di sini kita melihat bahwa Nabi Elia mendapat tugas yang sangat penting dan ia memaksanya untuk berkonsentrasi menghadapi tugas berat tersebut. Nah, di sini perlu diketahui bahwa secara psikologis, seseorang yang melakukan tugas berat dan memerlukan konsentrasi tinggi secara alami, namun seringkali tanpa disadari, hal tersebut akan menaikkan kadar adrenalin dalam darahnya. Artinya apa? Secara sengaja orang tersebut menekan dirinya sendiri. Tanpa stres yang wajar, tidak akan ada kemajuan. Tetapi jika tugas itu sudah selesai, maka kadar hormon adrenalin itu menurun dan hormon kolesterol akan mengambil alih tugas pengendalian sikap dan perasaan seseorang tersebut. Akibatnya, orang tersebut akan merasa santai, bahkan lemah dan lelah. Nah, pasang surut semangat seperti ini bisa terjadi berulang-ulang. Setiap minggu menjadi sebuah siklus emosi tambahan atas siklus dasar. Hal inilah yang nampaknya dialami oleh Nabi Elia, di mana ia dengan penuh semangat dan tanggung jawab menjalankan tugas yang dibebankan diberikan Allah kepadanya. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang berat, dan ia mengalami tekanan yang begitu hebatnya. Akibatnya, ketika tugas itu selesai, perasaannya berbalik. Ia merasa lesu, tak bersemangat dan lelah. Bahkan begitu lelahnya, sampai depresi hingga ia merasa lebih baik mati daripada hidup. Sekarang yang ketiga, bagaimana Allah menolong Elia keluar dari keadaan depresi itu. Kisah menakjubkan tentang Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja menggambarkan keberanian Nabi Elia melawan kejahatan dan kepercayaannya kepada Allah. Kisah hidupnya benar-benar penuh dengan keajaiban yang luar biasa. Bisa dibaca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1-24, pasal 18 ayat 16-42, dan 2 Raja-Raja 1 ayat 1-18, pasal 2 ayat 1-19. Namun setelah melakukan semua mujizat yang spektakuler itu, serta menunjukkan keberanian dan imannya, Nabi ini mengalami kelelahan yang luar biasa dan lari menyelamatkan nyawanya dari kejaran Ratu Izebel. Namun sebelum kita berpikir untuk menghapus Nabi Elia sebagai seorang pahlawan Alkitab, pahlawan iman, hanya karena masa-masa depresi yang dialaminya, maka kita perlu membaca tuntas 1 Raja-Raja 19 ayat 1-10 tentang bagaimana Allah menangani hambanya yang ketakutan ini. Bagaimanakah Allah bereaksi terhadap hambanya Nabi Elia yang ketakutan dan dalam pelarian tersebut? Allah memberinya makan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5-8. Dan dengan sabar mendengarkan Nabi Elia mencurahkan rasa frustasi dan kecemasannya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9-10. Perhatikan bagaimana Allah melayani hambanya yang ketakutan dan kelelahan ini. Allah berbicara kepadanya. Allah tidak memarahi ataupun menuduh Elia. Allah hanya mengulangi pertanyaan yang sama yang telah ditanyakannya kepada Nabi Elia sebelumnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 13. Allah mengajukan pertanyaan ini bukan karena ia perlu tahu jawabannya, karena Allah Maha Tahu. Tetapi pertanyaan ini diajukan Allah kepada Nabi Elia karena Nabi Elia perlu menilai situasi dengan benar dan memahami jawabannya. Allah tidak memenuhi kebutuhan Nabi Elia untuk membuat dirinya nyaman dalam situasi gempa bumi, angin ribut, ataupun nyala api. Allah menyatakan dirinya dalam suasana angin sepoi-sepoi basah. Nabi Elia sudah menyaksikan kuasa Allah dalam pertempuran dengan para nabi Baal. Dia juga telah mengalami cara Allah yang ajaib dalam menyediakan makanan, istirahat, dan tempat tinggal. Nah, pada saat ini Nabi Elia tidak membutuhkan kekuatan
kekuatan ataupun penyediaan dari Allah, tetapi membutuhkan kehadiran Allah. Sekali lagi, pada saat itu Elia tidak membutuhkan kekuatan atau penyediaan dari Allah, tetapi membutuhkan kehadiran Allah sendiri. Jadi Allah hadir menjumpai hambanya Elia, berjumpa dengan Nabi Elia, berbicara kepadanya secara pribadi. Allah berbisik di telinga Nabi Elia dan mengatakan kepadanya apa yang perlu diketahuinya. Nabi Elia, nabi besar yang pernah melakukan mujizat-mujizat spektakuler dan menjadi saksi kekuasaan Allah, adalah seorang manusia biasa, sama seperti kita. Ia memerlukan hubungan pribadi dengan Allah dan persekutuan yang akrab dengan Allah. Jadi masa-masa inilah Nabi Elia, nabi spektakuler dan seorang yang beriman teguh itu ternyata tidak begitu berbeda dengan kita semua. Ia juga manusia biasa sama seperti kita yang membutuhkan hubungan pribadi dengan Allah, perjumpaan dengan Allah yang akan menguatkan dia. Yakobus pasal 5 ayat 17 menjelaskan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia pernah mengalami masa-masa depresi dalam hidupnya. Namun Tuhan yang disembah dan dilayaninya tahu bagaimana menuntun hambanya keluar dari masa-masa depresi itu, sehingga ia dapat menyelesaikan tugas-tugas berikut di akhir hidupnya. Sekarang yang keempat, depresi dan kehidupan masa kini. Apa yang dirasakan dan dialami Nabi Elia juga pernah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Sesungguhnya Nabi Yunus juga pernah mengalami masa-masa depresi. Bisa dibaca di Yunus pasal yang keempat ayat 1-11. Dan juga Daud bisa dibaca di Mazmur 73. Nah, saat ini sebagai contoh di Amerika Serikat, biaya pengobatan depresi diperkirakan melebihi 16 miliar dolar per tahun. Artinya, biaya mengobati orang depresi itu cukup mahal. Mengapa? Karena depresi, khususnya depresi berat, selalu mengganggu dan terkadang menghancurkan keluarga-keluarga yang seharusnya hidup secara sehat. Keadaan emosional seorang anggota keluarga yang tidak bisa berfungsi normal dapat mengguncangkan, menghancurkan, dan menjungkir balikan kehidupan keluarganya. Seandainya orang depresi itu bunuh diri, konsekuensinya dapat berlanjut sepanjang sisa hidup keluarganya. Kabar baiknya ialah bahwa 80% penderita depresi dapat disembuhkan. Itu kabar baiknya. Saat ini banyak orang Kristen beranggapan bahwa depresi adalah suatu tanda kegagalan atau kelemahan rohani spiritual. Bahkan beberapa orang pengkhotbah dan pengajar Kristen yang konservatif membuat simpulan yang terlalu jauh itu bahwa depresi adalah tanda suatu hukuman atau penolakan Allah. Akibatnya apa? Banyak orang yang menjadi semakin bingung dan merasa bersalah di masa-masa depresi itu, bukannya mendapatkan jalan keluar. Sebenarnya perlu diketahui, depresi merupakan sesuatu yang alami dan kerap ditimbulkan oleh pemicu biologis. Bahkan depresi yang paling parah sekalipun dapat mendatangkan manfaat-manfaat kesembuhan jika disikapi dengan cara yang baik dan kooperatif. Banyak orang yang tidak memahami proses depresi, akibatnya mereka merasa seperti orang-orang yang telah gagal di bidang spiritual. Sudah terlalu banyak waktu yang terlewatkan bagi orang-orang Kristen untuk meluruskan catatan tentang gangguan emosi ini. Sebab itu kalau Anda mendengarkan pengajaran ini hari ini, Anda harus menjadi orang Kristen yang benar-benar paham bahwa depresi belum tentu merupakan tanda dari kelemahan spiritual atau tanda dari Allah menolak seseorang. Karena itu penting
berkata bahwa seluruh depresi pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu endogenus secara biologis dan eksogenus secara psikologis. Satu, depresi endogenus. Apa itu? Secara harafiah, makna endogenus adalah dari dalam. Depresi ini terjadi karena gangguan biokimia atau suatu penyakit khusus dalam tubuh seseorang. Ada dua bentuk paling umum dari depresi endogenus, yaitu depresi utama dan gangguan bipolar, di mana penderita mengalami mania dan depresi secara bergantian. Hal ini dapat diatasi dengan obat-obatan antidepresan. Nah, selain penyakit-penyakit seperti kanker dan jantung, gangguan sistem endokrin khususnya adalah penyebab umum dari banyak depresi biologis. Karena itu, bila seseorang merasa sedang depresi biologis, maka pemeriksaan mendalam atas sistem endokrin khususnya kelenjar tiroid harus dilakukan. Jika disfungsi endokrin bukan penyebabnya, maka sistem syaraf dan kimia otak perlu diperiksa. Itu tadi depresi endogenus. Dua, depresi eksogenus atau depresi reaktif. Secara harafiah, kata eksogenus berarti dari luar. Walaupun depresi ini biasanya tidak begitu serius seperti depresi biologis, namun jelas jenis depresi ini bisa jauh lebih sulit ditangani. Bisa dibilang tidak ada obat untuk mengatasinya. Karena depresi ini merupakan suatu reaksi terhadap kehilangan. Maka penggunaan obat-obatan pada umumnya bukanlah solusi yang tepat. Sekali lagi, penggunaan obat-obatan pada umumnya bukanlah solusi yang tepat. Yang perlu dilakukan adalah mengatasi perasaan sedih. Walaupun upaya ini mungkin terasa menyakitkan. Pada dasarnya depresi reaktif adalah suatu panggilan untuk melepaskan apa yang telah hilang dari diri seseorang. Misalnya depresi karena kehilangan orang yang dikasih, orang tua mungkin, suami, istri, pasangan, orang yang dekat. Allah telah merancang kemampuan untuk bersedih dalam diri setiap orang. Ini perlu diperhatikan. Jadi entah kehilangan itu disebabkan kematian seseorang yang terkasih, keberangkatan anak sulung kita ke perguruan tinggi misalnya, kehilangan pekerjaan, entah bisnis yang mengalami kemunduran, maka seseorang harus menghadapi kehilangan itu dengan keberanian dan tidak mengizinkan kesedihan yang berlarut-larut. Khotbah pasal 3 ayat 4 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Walaupun depresi yang lebih serius pada dasarnya bersumber dari gangguan biokimia yang disertai suatu kecanduan genetika yang kuat, namun stres masa kini nampaknya menjadi suatu penyebab utama yang menyebabkan depresi. Dan perlu disadari bahwa depresi tidak memandang umur, jenis kelamin, status sosial, dan ekonomi atau pekerjaan. Orang biasa bisa depresi, orang kaya, orang miskin bisa depresi. Tua, muda bisa depresi, wanita, pria bisa depresi. Orang biasa atau pejabat bisa depresi. Namun perempuan memiliki risiko lebih besar untuk mengalami depresi ketimbang laki-laki. Alasannya, satu, secara biokimia, organ-organ reproduksi tubuh perempuan lebih sering mengimplikasikan depresi. Misalnya perubahan hormonal karena menstruasi dan menopause dapat menjadi pemicu depresi. Dua, perempuan-perempuan masa kini menderita stres lebih berat daripada laki-laki karena mereka kerap kali bekerja penuh waktu dan tetap mengurus urusan rumah tangga. Akibatnya, daya tahan tubuh mereka terdesak hingga ke ambang batas karena keletihan dan kehabisan adrenalin. Saat ini, 1 dari setiap 18 orang dewasa pernah mengalami depresi klinis. Artinya apa? Sebagai contoh, dalam sebuah gereja yang beranggotakan 250 orang, paling sedikit ada 14 orang anggota yang berpotensi menderita depresi yang dapat melemahkan kapasitas mereka.
1 dari 5 orang dewasa akan mengalami depresi berat paling sedikit 1 kali dalam hidupnya. Jadi depresi adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar, dan fakta tersebut tidak bisa diabaikan. Yang dibutuhkan masyarakat, khususnya orang Kristen, adalah tuntunan yang jelas. Kapan depresi dianggap normal? Masih dalam batas yang wajar. Dan kapan depresi membutuhkan pengobatan? Karena itu perlu bagi seseorang untuk mengetahui gejala-gejala depresi. Nah, secara umum gejala depresi antara lain: 1, kesedihan yang berkepanjangan, kecemasan atau suasana hati yang kosong. 2, rasa putus asa atau pesimistis. 3, rasa bersalah, rasa tidak berharga, rasa tidak berdaya. 4, menangis bila terusik sedikit saja. 5, tidak memiliki minat atau kesenangan terhadap aktivitas-aktivitas yang biasa dan menyenangkan, termasuk seks. 6, gangguan tidur seperti insomnia, bangun terlalu pagi atau tidur berlebihan. 7, gangguan makanan, kehilangan atau kelebihan berat badan. 8, energi berkurang, keletihan, merasa lamban. 9, memikirkan tentang kematian atau bunuh diri. 10, susah berkonsentrasi, mengingat dan mengambil keputusan. 11, gejala-gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sakit kronis. Dalam semua jenis depresi, rasa letih adalah gejala yang paling dominan. Hal itu berlaku khususnya dalam depresi biologis yang cenderung menguras energi, dan cara mengatasi depresi adalah disesuaikan dengan penyebabnya. Sekarang yang kelima, bagaimana mengatasi depresi? Saat ini ada banyak penderita depresi yang tidak mendapatkan perawatan yang baik karena tidak mengenali depresi dan gejala-gejalanya dengan baik. Para penderita depresi dari kalangan beragama cenderung mengaitkan keadaan tersebut dengan kehidupan rohani mereka. Allah iblis atau kegagalan spiritualitas dijadikan kambing hitam atas penyakit mereka tersebut. Karena itu, langkah pertama untuk memperoleh pertolongan adalah mengenali gejala-gejala depresi dan mengakui kebutuhan keadaan depresi yang dialami untuk sesegera mungkin mendapatkan pertolongan. Menurut Archibald D. Hart, seorang profesor psikologi, bahwa cara mengatasi depresi disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk depresi endogenus atau depresi biologis yang disebabkan oleh defisiensi neurotransmitter dalam sistem syaraf otak, dapat ditangani dengan bantuan medis dan obat-obatan antidepresan yang sangat efektif yang dapat memperbaiki defisiensi tersebut. Berikut beberapa catatan praktis untuk menangani depresi ini. 1. Tidak semua orang memperoleh manfaat dan obat antidepresan yang sama. Karena itu, perawatan harus disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap penderita. 2. Obat-obatan antidepresan tidak langsung membawa hasil. Dibutuhkan waktu 2-4 minggu atau bahkan lebih lama setelah tingkat perawatan yang memadai tercapai sebelum kesembuhan dialami. Karena itu diperlukan ketekunan dalam perawatan. 3. Obat-obatan antidepresan modern mempunyai efek samping lebih sedikit daripada obat-obatan generasi sebelumnya. Antidepresan juga cukup aman jika digunakan di bawah pengawasan selama jangka waktu yang panjang. Jangan terburu-buru menghentikan penggunaannya. 4. Obat-obatan antidepresan tidak menyebabkan kecanduan. Obat-obatan itu bisa dikonsumsi tanpa takut menjadi bergantung padanya. Sedangkan untuk depresi eksogenus, walaupun tidak begitu serius seperti depresi biologis, jenis depresi ini bisa jadi lebih sulit ditangani dan bisa dikatakan tidak ada obat-obatan untuk mengatasinya. Karena itu, penggunaan obat-obatan antidepresan bukanlah solusi yang tepat. Konsultasi dengan seorang konselor, khususnya konselor yang seiman dan profesional, hampir selalu diperlukan, terutama dalam kasus depresi reaktif yang sangat berat. Bagaimanapun, kehadiran seorang pendeta, konselor awam, atau teman yang penuh pengertian juga dapat sangat menolong. Namun hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. 1.
Ekspresi kesedihan membutuhkan waktu. Jadi jangan tergesa-gesa. Semakin besar kehilangan seseorang sebagai penyebab depresinya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasinya, dan semakin dalam depresinya. 2. Jangan mencoba mengambil jalan pintas. Pada saat depresi dengan terburu-buru menyarankan mereka yang mengalami depresi untuk mengganti apa yang telah hilang. Cepat atau lambat pikirannya akan membawanya kembali untuk menyelesaikan kesedihannya dari kehilangan-kehilangan masa lampau. 3. Ajak penderita depresi tersebut untuk mengundang Allah untuk menjadi bagian dari kesedihannya. Beritahu dia agar jangan menyalahkan Allah atas kehilangannya. Tentu saja tidak ada manfaatnya jika menyalahkan Allah dan menjadi marah kepadanya. Ia tahu rasa sakit dan derita yang dialami. Justru ia ingin sekali menjadi penolong dan penghibur dalam masa-masa sulit tersebut. Karena itu jangan berpaling dari Allah di masa-masa depresi seperti itu. 4. Perlu diingat, selalu ada sisi baik dalam segala hal. Artinya apa? Dalam setiap pengalaman kesedihan, selalu ada potensi besar untuk pertumbuhan rohani dan pertumbuhan pribadi. Karena itu rangkullah pengalaman sulit itu dengan penuh keyakinan bahwa jika kita sedang diujinya, kita akan muncul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Sekarang yang keenam. Harapan sebagai senjata ampuh melawan depresi. Kita tidak pernah tahu keadaan di depan kita. Tetapi kita dapat mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Walaupun persoalan yang kita alami berat dan datang bertubi-tubi, bila kita menghadapinya dengan iman dan pengharapan dalam Tuhan, semua persoalan tersebut akan terasa ringan. Dan kita akan mampu mengatasinya. Sebaliknya, walaupun persoalan yang kita alami kecil dan remeh, bila kita menghadapinya dengan tawar hati karena mengandalkan kekuatan sendiri, persoalan tersebut akan terasa berat dan menghancurkan hidup kita. Kemenangan atas persoalan dimulai dari hati kita. Karena itu kita perlu tetap menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan berada. Amsal pasal 4 ayat 23. Apabila kita dapat mengalahkan persoalan dalam hati dan memenangkan hati kita dengan iman, persoalan itu akan segera terselesaikan. Karena itu yang penting bukanlah besar kecilnya persoalan atau sedikit banyaknya permasalahan yang kita hadapi, melainkan bagaimana sikap kita dalam menghadapi semua itu. Karena itu firman Tuhan memberikan kepada kita pengharapan di masa-masa kesesakan. Pertama, setiap masalah dan persoalan kehidupan pasti ada jalan keluarnya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini mengingatkan kita saat menghadapi pencobaan atau pergumulan hidup, yaitu setiap persoalan tidak melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Allah setia sehingga ia tidak akan membiarkan kita. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Karena itu yang penting bukanlah besar kecilnya persoalan atau sedikit banyaknya permasalahan yang kita hadapi, melainkan bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi semua itu. 2. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Rasul Paulus mengingatkan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Kita dapat mengandalkan Tuhan dan kuasanya. Kuasa Tuhan yang tak terbatas bersumber dari pribadinya yang maha kuasa dan tidak terbatas. Maha kuasa berarti bahwa Allah kuat dalam segala-galanya dan sanggup melakukan apa saja yang sesuai dengan sifatnya sendiri. Kata maha kuasa yang terdapat di dalam Alkitab dipakai dan tercatat sebanyak 56 kali. Dan kata ini merupakan dasar bagi konsep kemahakuasaan Tuhan. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia tidak dibatasi oleh keadaan. Ia tidak dibatasi oleh ciptaan. Karena Dia yang menciptakan ruang dan waktu dan seluruh ciptaan yang ada. Dia sanggup melakukan apa saja yang Dia kehendaki, yang sesuai dengan sifat atau atributnya yang sempurna. Jadi percayalah kepada Tuhan bahwa Ia dapat memberikan sebuah mujizat bagi kita
yang akan membaikkan kehidupan kita dan memuliakan namanya. 3. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan kepada bangsa Israel. Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Walaupun ayat ini secara kontekstual ditujukan kepada orang Israel yang berada di dalam pembuangan, namun kita juga masih tetap berharap kepada Allah yang sama, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kepadanya kita menaruh harap dan percaya. Karena itu tetaplah berada pada yang benar di tengah-tengah kesulitan dan tantangan kehidupan. Ikuti arah mata kompas, maka dimanapun kita tidak akan tersesat. Pasti cepat atau lambat kita akan menemukan jalan keluar. Ingat, setiap kemenangan dihasilkan dari pertandingan. Hari terpanjang sekalipun pasti akan berakhir. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Itulah kekuatan harapan. Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mazmur 37 ayat 56. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya.